Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana ni'amahu al-mutawaffirah. A'zamuha al-iman wal-islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha yuhibbuna tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya wa ragima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan thumma salaha qabla ay yughfara lahu wa ragima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahul jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin, amma ba'd. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada renungan fajar kali ini tentu terasa di dalam hati sanubari kita betapa pencapaian kita selama bulan Ramadan belum memuaskan hati kita, belum memuaskan jiwa kita. Ditambah lagi ketika imam tadi membacakan surah Qiyamah, menggambarkan betapa kita terlalu sering bertanya-tanya kapan terjadinya hari kiamat, seolah-olah pertaubatan kita itu berkaitan erat dengan hari kiamat. Padahal hari kiamat pasti terjadi, namun belum tentu kita menemuinya. Yang sudah pasti adalah umur kita yang terbatas, yang dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya umat Rasulullah berusia 60 sampai 70 tahun. Mari kita bicarakan pada kesempatan fajar kali ini tentang bagaimana Ramadan akan mengantarkan manusia kepada fitrahnya, pulang ke negeri akhirat, ke tempat yang semestinya, yaitu surga yang Allah janjikan. Untuk mencapai bukti tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, manusia bisa menggunakan fitrahnya, bisa menggunakan media akalnya, ataupun melalui wahyu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia terlahir sesuai dengan fitrahnya. Fitrah manusia itu beriman kepada rububiyah dan ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan pernah berubah dari zaman ke zaman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala beritakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menetapkan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.
Dan kalau kita hendak menelusuri tentang keyakinan azali manusia, maka kita akan mendapatkan di dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah rekam dengan baik kepada kita. Bisa kita periksa nanti di mushaf kita masing-masing, bahwa dahulu sebelum ruh kita Allah rilis ke dunia ini, Allah telah mengambil perjanjian kepada kita semua, mengambil persaksian kepada kita semua, dan kita sama-sama telah menyaksikan itu, dan itu adalah fitrah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu, ketika Allah mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, seraya bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Rabbmu? Maka mereka, para arwah itu menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Maka tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menegasikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, saya lupa di dunia, saya enggak ingat di dunia, saya tidak tersadar di dunia. Maka itulah pentingnya untuk mengembalikan setelan asli pabrikan ruh kita, agar terhadap ayat-ayat yang jelas mengajak kita untuk kembali kepada kesadaran itu, bisa bergetar hati kita, bisa menetes air mata kita, bisa menangis kita sejadi-jadinya. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, selama bulan Ramadan kita bisa menghitung sesungguhnya kontaminan atau hal-hal yang menjadi pengotor bagi hati-hati kita. Sudah sejauh mana polusi keimanan masuk ke dalam hati kita. Karena begitu amat indahnya gambaran yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suddiqatis syayatin." Ketika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini hadis riwayat Bukhari. Adapun penafsiran setan dibelenggu, ada yang menafsirkan sebagiannya saja, sehingga makna hadis ini bahwa ruang gerak setan dan jin yang jahat itu dibatasi. Sesungguhnya yang membatasi itu hanyalah orang yang berpuasa saja. Sebagaimana panggilan Allah, orang yang beriman saja. Tetapi pembelengguan ini tidak otomatis menghilangkan keburukan dan kemaksiatan kita. Manusia masih memiliki potensi kejahatan yang ada pada dirinya sendiri, yaitu hawa nafsu, kebiasaan buruk, serta bisikan-bisikan setan berbentuk manusia yang lainnya. Dan aktor keburukan itu adalah diri kita sendiri. Sebab kalaupun setan tidak terbelenggu di luar bulan Ramadan sekalipun, dia hanya memberikan bisikan-bisikan dan menjadikan kemaksiatan menjadi indah di mata kita. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mengembalikan kesadaran itu, bahwa residu sisa-sisa kemaksiatan di luar bulan Ramadan meninggalkan jejak adiksi di memori otak kita. Adiksi itu artinya ketergantungan. Ketergantungan fisik ataupun mental. Jadi kalau kita mendengar zat adiktif, yaitu zat-zat yang kalau kita sempat mengkonsumsinya maka akan ketagihan terus. Begitu juga perilaku buruk dan
hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan berulang-ulang, itu akan meninggalkan jejak akut pada memori otak kita, dan dia akan menagih secara periodik. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk bagaimana menahan hal-hal ini. Satu bukti yang paling mudah adalah para perokok berat sekalipun di siang hari bulan Ramadan mampu untuk tidak merokok. Alasannya sudah pasti, sebagaimana Allah katakan, dia berpuasa karena aku. Ini yang Allah sebut anna ajzi bihi. Bagaimana mungkin orang yang sudah ketagihan, ada adiksi di otaknya, kemudian dia bisa berhenti seketika? Karena Allah Jalla wa'ala. Begitu juga kebiasaan buruk dan maksiat, bagaimana cara menghentikannya seketika? Karena Allah Jalla wa'ala. Dan kalau kita lihat bulan Ramadan ini sebagai bulan perbaikan, kalau pada kajian tarawih semalam diibaratkan kendaraan bermotor, maka hari ini kita mengambil ibrah yang lain. Sebagaimana komputer saja misalnya. Komputer, dia akan terserang oleh virus-virus yang mematikan kadang-kadang. Sampai begitu parahnya serangan virus ini, bisa jadi perangkat kerasnya pun diserang. Bisa mati total atau bahkan dalam kasus tertentu bisa meledak itu komputer. Ibadah Ramadan merupakan bentuk install ulang bagi jiwa-jiwa kita yang diibaratkan komputer itu. Tetapi kalau bad sektornya sudah terlalu banyak, virus-virusnya juga terlalu bahaya, maka tidak sepenuhnya install ulang itu mengembalikan fungsi dan sistem. Maka Allah sediakan pada waktu itu Lailatul Qadar. Bagi yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka seolah-olah dia mendapatkan bukan hanya upgrade softwarenya, tetapi semua perangkat komputernya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu untuk merespon program-program baru yang ada, teknologi tercanggih sekalipun. Maka tidak lemot. Maka bahagia sekali orang yang sudah mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar itu. Tapi tidak semua. Lantas bagaimana dengan kita yang tidak berhasil mendapatkan hadiah utama itu? Kalau ibarat Ramadan itu adalah festival yang di dalamnya ada gelaran-gelaran yang banyak hadiahnya, hadiah utamanya adalah Lailatul Qadar. Lalu ketika kita tidak bisa mendapatkannya, bisa jadi kita sudah tidak mendapatkan hadiah utamanya, tetapi kita masih bisa memenangkan hati pemberi hadiah itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tafakur dan muhasabah, mengevaluasi capaian Ramadan kita, kemudian sadar atas segala kelalaian, kemalasan, maka penyesalan itu harus dikonversi dalam bentuk taubat, istighfar yang penuh dengan kesadaran, barangkali itu bisa memenangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hari terakhir bulan Ramadan, belum berakhir. Maka jangan sampai hadis yang kita bacakan di mukadimah tadi terjadi pada kita. Hadis rogima anfu rojulin yang diantaranya menerangkan sangat rugi orang yang datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian bulan itu berlalu dan dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa jam ke depan. Mari kita renungi. Kalau air mata kita belum sempat tumpah pada bulan Ramadan ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejak subuh ini sampai menjelang maghrib tadi, menjelang maghrib nanti itu juga masih bulan Ramadan. Tidak kita dapatkan hadiah utamanya, tapi kita masih bisa memenangkan hati pemberi hadiahnya, Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pelajaran yang sangat berharga yang Allah sajikan dalam kisah Bapak kita Nabi Adam alaihissalam dengan iblis laknatullah alaih. Karena kesombongan kita, akhirnya kita enggan untuk bertobat. Kita masih melihat sebab-sebab di luar kita. Kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala sesembahan kita yang wajib disembah dalam keadaan apapun juga.
Jangan sampai karena kesombongan kita, oh gara-gara si fulan tidak move on dari kejadian masa lalu, akhirnya taubatnya ditunda-tunda. Masih ingin merasakan nikmatnya dunia. Masih ingin memikirkan, saya taubatnya nanti dulu. Ini pekerjaan saya walaupun haram, tetapi ini menjadi tulang punggung keluarga saya. Kalau saya bertaubat hari ini, anak saya masih kecil-kecil. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sanggup memberikan rezeki yang halal baginya. Terhalang dari bertaubat pada Allah karena takut anak istrinya tidak makan. Jangan sampai pertaubatan kita itu sebagaimana yang terjadi pada peristiwa Fir'aun laknatullah alaih. Sudah Allah beri peringatan berkali-kali. Datang kepadanya bukan hanya satu orang nabi tetapi dua orang nabi utusan Allah. Tidak juga menjadikan Fir'aun bertaubat. Tetapi kalau kita buka di Al-Quran, ternyata Fir'aun pun bertaubat. Satu kesempatan ketika orang di detik-detik akhir kematiannya untuk bertaubat, malam yughargir, selagi nyawanya belum di kerongkongan, masih mungkin diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun sempat bertaubat pada waktu itu. Tetapi Fir'aun kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang kamu beriman, padahal sebelumnya kamu telah bermaksiat dan termasuk orang-orang yang merusak? Sesungguhnya ayat ini kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan untuk diri kita, barangkali ayat ini cocok sekali buat kita. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang bertobat kepada Allah? Maka jangan sampai diri kita lalai dari peringatan-peringatan yang Allah berikan. Terlalu banyak contoh dan permisalan untuk mengembalikan kita kepada fitrah kita sebagai manusia surga, sebagai jiwa yang Allah telah baiat untuk menyaksikan keesaan Allah, dan sebagai hamba yang siap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita dengan bulan Ramadan ini hapuskan semua dosa-dosa kita. Kalau belum sempat nangis, maka bagaimanapun caranya harus menangis. Kalau enggak bisa menangis karena dosa kita, maka menangislah karena kita tidak bisa menangisi diri kita sendiri yang penuh dengan kemaksiatan. Kalau enggak bisa juga, kita minta doa orang-orang soleh, atau kita lihat jangan-jangan ada ganjalan-ganjalan manusiawi yang berlaku pada diri kita, seperti umpama keridhaan orang tua yang juga tidak kunjung datang kepada kita. Sebab di hadis Raghima an Furajulin juga disebutkan, sungguh sangat merugi orang yang kedua orang tuanya ada pada masa tuanya dan dia bisa memeliharanya, tidak menjadikan itu menjadikan sebab dia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rugi sekali. Apalagi tahun ini regulasi pemerintah tidak memungkinkan kita untuk mudik, sehingga banyak dari kita yang terhalang untuk ketemu langsung orang tuanya. Ini mumpung masih akhir Ramadan, jangan-jangan kita nggak bisa nangis gara-gara orang tua kita itu masih ada ganjelan sama kita. Sekarang kita minta keridhaan orang tua kita, atau siapapun manusia yang pernah kita zolimi, kita meminta keridhaan dari mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita menjadi bersih kembali, bisa menerima semua peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penerimaan yang baik. Jika hati kita kotor dan terus terkotori, maka sulit untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan pasti akan meninggalkan kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki Ramadan masih akan tetap menunggu pertobatan kita dan akan tetap memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang bertobat. Semoga apa yang sedikit dan sebentar ini bermanfaat bagi yang menyampaikan, terutama
yang baik, yang benar, yang hak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Fakir mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.